Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah teman-teman, hari ini sebelum dimulai pelajaran, Ibu minta tolong sama kalian ya, disiapkan buku paket fikih kelas 5 ya. Sudah semua? Nah, nanti ketika Bu Rahma menjelaskan, kalian bisa sambil menyimak ya catatan yang ada di buku paket fikih ya. Baiklah, kita akan mulai belajar hari ini di kelas 5, yaitu pelajaran fikih. Nah, yang pertama, kita akan belajar bersuci dari haid, ya. Nah, nanti di akhir penjelasan Bu Rahmah ya, ada materi, ada latihan, mohon maaf ya, ada latihan ya. Nah, kalian harus menyimak penjelasan Bu Rahmah sampai selesai. Nanti ketika di akhir penjelasan, silahkan nanti dikerjakan, ada 5 soal dari Bu Rahmah ya. Ditulis jawabannya nanti hanya di buku tulis ya. Hanya ditulis jawabannya di buku tulis. Kemudian nanti ketika sudah kalian kerjakan, dikirim ke Bu Rahmah ya. Baiklah, kita akan mulai belajar tentang bersuci dari haid ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian haid ya. Menurut bahasa, haid berarti sesuatu yang mengalir ya. Kemudian menurut istilah haid yaitu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang sudah balik dalam keadaan sehat ya. Nah, haid ini terjadi pada perempuan secara alami, bukan karena suatu sebab atau penyakit dan keluar pada waktu tertentu ya. Jadi haid itu adalah sesuatu yang wajar bagi perempuan ya, bukan karena penyakit atau sebab tertentu ya, teman-teman bisa dipahami sampai di sini. Nah, kemudian kita lanjut ya. Yang B yaitu batas waktu haid. Perhatikan ya teman-teman. Nah, di sini dijelaskan bahwa Islam menjelaskan haid itu merupakan salah satu tanda kedewasaan ya, atau yang disebut dengan balik ya, bagi seorang perempuan. Nah, setelah mengalami haid ya, seorang perempuan itu sudah dianggap dewasa. Nah, di sini khususnya bagi teman-teman perempuan yang sudah kelas 5, kalau kalian sudah mengalami haid berarti itu salah satu tanda dari kalian sudah dewasa ya, sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik ya, sudah harus melaksanakan kewajiban sebagai umat Islam, yaitu salah satunya sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan itu harus dilaksanakan ya. Kemudian seorang perempuan biasanya mengalami haid pada umur 12 tahun ya. Akan tetapi ada juga yang mengalaminya pada umur 9 tahun. Nah, antara umur 9 tahun sampai 12 tahun itu biasanya pertama kali seorang perempuan itu mengalami haid atau disebut menstruasi ya. Kemudian
menurut sebagian ulama, batas tercepat waktu haid yaitu 1 hari 1 malam. Berapa teman-teman? Batas tercepatnya yaitu 1 hari 1 malam ya. Kemudian sedangkan batas terlamanya adalah 15 hari 15 malam ya. Nah, kemudian di sini ada penjelasannya lagi. Darah yang keluar dari rahim perempuan setelah lebih dari 15 hari bukanlah darah haid. Akan tetapi dinamakan darah istihadoh ya, maaf. Disebut darah istihadoh yaitu darah penyakit. Nah, ketika misal ya ada seorang perempuan yang mengalami haidnya itu lebih dari 15 hari, berarti mereka itu wajib mandi ya. Kemudian mereka itu wajib melaksanakan sholat 5 waktu karena itu bukan lagi darah haid, tetapi darah istihadoh atau darah penyakit ya. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Baiklah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid ya. Perhatikan ya teman-teman. Yang pertama maksudnya seorang perempuan yang sedang haid itu tidak boleh sholat ya. Tidak boleh melaksanakan sholat wajib ataupun sholat sunnah. Itu hukumnya haram bagi perempuan yang sedang haid. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan puasa. Itu juga tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid. Yang ketiga yaitu tawaf di Baitullah. Nah, pengertian tawaf itu apa sih teman-teman? Nah, tawaf itu yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dalam ibadah haji atau umroh. Itu disebut tawaf. Nah, perempuan yang sedang haid itu juga tidak boleh melakukan tawaf di Baitullah ya. Kemudian yang keempat yaitu membawa dan menyentuh Al-Quran. Nah, bagi perempuan yang sedang haid itu juga tidak boleh membawa atau menyentuh Al-Quran ya. Yang kelima yaitu membaca Al-Quran. Nah, ini juga tidak dibolehkan bagi perempuan yang sedang haid. Kemudian yang keenam yaitu masuk dan berdiam diri di dalam masjid. Nah, ini juga tidak boleh, tetapi penjelasan di sini yaitu pada dasarnya adalah untuk menjaga kebersihan dan kesucian di dalam masjid. Nah, ada juga penjelasan sebagian ulama ya, misal untuk pada saat ini kan sudah modern ya, sudah ada yang namanya pembalut atau alat yang untuk menampung darah bagi perempuan yang sedang haid ya. Nah, ketika mungkin hanya sekedar lewat di masjid itu tidak apa-apa yang apabila tidak dikhawatirkan tembus atau keluar darahnya. Nah, tidak mengotori masjid itu boleh kalau hanya sekedar lewat. Tetapi kalau berdiam diri di masjid itu ya dikhawatirkan akan mengotori masjid. Nah, alangkah baiknya perempuan yang sedang haid tidak masuk dan berdiam diri di dalam masjid ya. Nah, kemudian di sini ada penjelasan lagi yaitu perempuan yang sedang haid tidak wajib mengqadha sholatnya ya, tetapi dia wajib mengqadha puasa Ramadan sebanyak puasa yang ditinggalkannya selama dia haid ya. Kalau misal kita sedang haid atau datang haid pada bulan Ramadan ya, kita harus mengqadha puasanya, bukan sholatnya ya. Misal di bulan Ramadan kita punya hutang 5 hari ya.
kita haid itu selama 5 hari. Berarti nanti kita wajib mengganti puasa di bulan Ramadan di lain hari, yaitu sebanyak 5 hari. Paham teman-teman sampai di sini? Nah, selanjutnya yaitu hukum mandi setelah haid. Di sini dijelaskan ya, mandi wajib atau bersuci setelah haid hukumnya wajib ya. Berarti harus dilaksanakan. Misal kita sudah selesai haid waktu asar jam 4. Nah, kita harus segera melaksanakan mandi wajib ya. Tidak boleh ditunda-tunda, apalagi menunggu keesok harinya lagi ya. Harus melaksanakan mandi wajib karena itu hukumnya wajib. Kemudian di sini ada penjelasan lagi, yaitu di antara hal-hal yang menyebabkan seseorang mandi melaksanakan mandi besar adalah sebagai berikut ya. Ini hal-hal yang mewajibkan seorang melakukan mandi wajib ya. Yang pertama yaitu haid ya. Perempuan yang sedang haid. Perempuan yang sudah selesai haid itu harus mandi wajib. Kemudian yang kedua yaitu nifas. Darah perempuan setelah melahirkan itu disebut nifas. Yang ketiga yaitu keluarnya sperma atau air mani. Yang keempat yaitu seorang yang meninggal dunia itu wajib dimandikan. Kemudian di sini ada tata cara bersuci atau mandi wajib setelah haid ya. Di sini ada rukun mandi dan sunnah mandi. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan, Ibu akan menjelaskan rukun mandi wajib setelah haid, yaitu ada 2 ya. Rukun mandi wajib di sini ada 2. Yang pertama niat. Nah, di sini niatnya Ibu bacakan ya. Nawaitul ghuslal jinabah li raf'il hadasil akbari anil jami'il badan au anil haidi fardolillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat mandi untuk membersihkan hadas besar dari badanku atau dari haid wajib karena Allah Ta'ala. Nah, silahkan dihafalkan niatnya ya, supaya nanti kalian tahu niat mandi wajib. Nah, kemudian yang kedua yaitu meratakan air dari kepala ke seluruh anggota tubuh. Nah, jadi rukun mandi wajib yaitu sebelum kita melaksanakan mandi ya, kita terlebih dahulu niat dalam hati ya. Nah, setelah niat kita meratakan air ke seluruh anggota tubuh ya. Harus basah semua, tidak boleh ada yang tidak terbasahi atau harus bersih semua anggota tubuh kita ya. Nah, di sini selain rukun mandi wajib ada juga sunah-sunah mandi wajib. Ada berapa di sini? Ada 5. Nah, yang pertama yaitu membaca bismillah. Toh, kita harus membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua yaitu berwudu sebelum mandi. Nah, setelah kita mengucapkan bismillah, kita melaksanakan wudu ya sebelum mandi. Yang ketiga, menggosok-gosok seluruh tubuh dengan telapak tangan. Nah, tubuh kita jangan hanya diguyur pakai air ya, tetapi harus sambil digosok-gosok supaya kotoran yang menempel di badan kita itu bersih, hilang ya. Kemudian yang keempat yaitu mendahulukan anggota tubuh kanan. Nah, di sini disunahkan kalau kita mandi wajib atau mandi setelah selesai haid itu ya, kita harus mendahulukan anggota badan yang kanan. Yang kelima yaitu tertib atau berulang
sampai 3 kali ya. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu melaksanakan mandi wajib setelah haid. Nah, di sini dijelaskan bahwa mandi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan perempuan yang telah berakhir masa haidnya ya. Karena apa? Karena hanya dengan mandi wajib dia dapat menyucikan dirinya dari hadas besar ya atau haid. Jadi tidak cukup hanya dengan berwudu untuk bersuci dari haid. Nah, di sini untuk menyucikan diri setelah selesai haid yaitu dengan mandi wajib ya. Tidak cukup hanya dengan berwudu ya. Itu belum menyucikan tetapi harus dengan mandi wajib. Bisa dipahami ya, teman-teman? Nah, di sini ada penjelasannya lagi di paragraf kedua. Dalam keadaan tidak ada air, mandi untuk membersihkan hadas dapat digunakan dengan bertayamum. Ini misal tidak ada air sama sekali ya. Jangan karena dingin atau tidak mau kena air kalian bertayamum, itu tidak boleh. Kalau misalkan masih ada air berarti kita tidak boleh bertayamum. Tetapi kalau misalkan sama sekali kita tidak menemukan air, kita boleh bertayamum ya. Nah, baiklah. Setelah tadi Ibu menjelaskan pengertian haid ya, di sini Ibu harap kalian bisa memahami ya. Setelah kalian memahami, semoga ilmunya bermanfaat, bisa dipraktekkan, bisa diamalkan ya, bisa untuk berbagi ilmu ke teman kalian. Nah, apabila nanti ada yang kata-kata belum kalian pahami, silahkan boleh bertanya sama Bu Rahmah ya. Silahkan bertanya melalui WA Bu Rahmah ya teman-teman. Baiklah, di sini Ibu ada tugas buat kalian, tugas fikih ya. Kerjakan soal di bawah ini dengan benar. Nanti jawabannya ditulis di buku tulis. Ketika sudah dikerjakan, silahkan kirim ke Bu Rahmah ya. Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.